Saya memiliki simulator murid chapter 16 bab 16 Paviliun Kitab Suci Gunung Su. Jadi, ini Penatua Lu dari Puncak Qingyun. Selamat kepada Penatua Lu yang telah memasuki alam Istana Dao. Sesuai aturan Paviliun Kitab Suci, murid di bawah alam transformasi Qi hanya boleh mengakses lapisan pertama, murid alam inti emas hanya boleh mengakses lapisan kedua, Penatua alam jiwa lahir hanya boleh mengakses lapisan ketiga, dan Penatua Lu boleh naik hingga lapisan keempat. Para murid Gunung Su yang menjaga Paviliun Kitab Suci menjadi sangat hormat saat melihat kedatangan Lu Changsheng yang elegan bagai immortal. Seorang Penatua alam Istana Dao memang merupakan tiang penopang Gunung Su. Lu Changsheng bertemu dengan aula reinkarnasi di negara Huang dan menunjukkan kultivasi alam Istana Dao, jadi dia tidak lagi menyembunyikan fakta bahwa dia telah memasuki alam Istana Dao. Namun, kultivasi Lu Changsheng bisa maju ke lapisan kedua alam Istana Dao kapan saja, dan meskipun orang luar tahu dia berada di lapisan pertama alam Istana Dao, itu tidak akan mengungkapkan kekuatan penuhnya. Bawa aku ke lapisan kedua. Lapisan pertama Paviliun Kitab Suci berisi teknik kultivasi peringkat kuning, serta teks-teks biasa. Lapisan kedua dan ketiga berisi teknik kultivasi peringkat mendalam dan buku-buku yang mencatat kejadian aneh dan khusus. Lapisan keempat berisi teknik kultivasi peringkat bumi dan beberapa rahasia Gunung Su. Lapisan kelima hanya diketahui oleh pemimpin sekte dan beberapa monster tua mengenai apa yang ada di dalamnya. Karena Lu Changsheng sudah melangkah ke alam Istana Dao, mengapa dia memilih pergi ke lapisan kedua? Aku ingin menukar beberapa teknik kultivasi untuk muridku. Menjadi murid Penatua Lu memang berkah yang terkumpul selama 3 kehidupan. Para murid tiba-tiba mengerti dan dipenuhi rasa iri. Lu Changsheng bersedia menghabiskan poin jasanya sendiri untuk menukar teknik kultivasi yang cocok bagi muridnya. Ini menunjukkan seperti apa sosok guru yang dia miliki. Lu Changsheng tiba di lapisan kedua, di mana cukup banyak murid alam inti emas dari Gunung Su sedang melihat-lihat teknik kultivasi. Murid dan Penatua Gunung Su dapat menyelesaikan misi sekte, membunuh iblis, menyelamatkan yang sekarat, membantu yang terluka, dan mendapatkan poin jasa, yang dapat ditukarkan dengan teknik kultivasi di Paviliun Kitab Suci. Setiap murid dengan kontribusi akan menerima imbalan yang sepadan. Paviliun Kitab Suci juga menyimpan berbagai jenis teks. Membaca teks biasa tidak memerlukan poin jasa. Beberapa teks yang mencatat keanehan dan rahasia Gunung Su memang memerlukan poin jasa. Selain kultivasi, pengalaman dan pengetahuan juga penting. Pengetahuan adalah kekuatan. Buku yang kucari adalah tepat yang ini. Lu Changsheng menemukan sebuah teks khusus di rak buku lapisan kedua berjudul Catatan Fisik Khusus Sepanjang Zaman. Teks ini sangat tebal, mencatat fisik khusus yang disaksikan selama ratusan ribu tahun oleh pemimpin sekte, Penatua, dan murid Gunung Su secara berturut-turut, termasuk misteri yang diketahui dari berbagai fisik khusus. Membaca teks ini memerlukan 2000 poin kontribusi. Lu Changsheng menggunakan 2000 poin kontribusi Gunung Su dan mulai membaca teks tersebut, mengingat catatan berbagai fisik khusus dalam pikirannya, karena mungkin akan berguna jika dia bertemu dengan individu berbakat dengan fisik khusus di masa depan. Tubuh hutan abadi, jumlah kemunculan, sekali, pemilik, Li Changye, sekte, Gunung Su, ciri khusus, belum ada catatan. Lu Changsheng melihat fisik khusus kakak seperguruannya Li Changye, tapi hanya ada sebaris teks sederhana. Memang, kakak seperguruan adalah kandidat berikutnya untuk pemimpin sekte. Detail tentang tubuh hutan abadinya tidak mungkin muncul dalam buku ini, kalau tidak akan mudah bagi sekte iblis untuk mempelajari dan menargetkannya. Lu Changsheng terus membalik halaman. Fisik pedang roh, frekuensi kemunculan, 10 kali, pemilik, Mahaguru Tailin, Gunung Su, Periking siap, Paviliun Abadi pertanyaan, Penatua Jingyu, Gunung Su, Xiao Xiangdao, Gunung Su, fitur khusus, pertama kali terlihat pada Mahaguru Tailin. Pemimpin sekte ketujuh Gunung Su, mereka dengan fisik ini memiliki bakat yang sangat tinggi dalam Dao Pedang dan, kecuali kecelakaan, kultivasi mereka setidaknya mencapai alam Istana Dao. Dari 10 fisik pedang roh, setengahnya telah mencapai alam penyempurnaan kekosongan, namun potensi ultimat mereka tidak diketahui. Lu Changsheng melihat nama murid Li Changye, Xiao Xiangdao dan catatan dasar tentang fisik pedang roh. Menurut catatan dalam buku Gunung Su, fisik pedang roh sebenarnya telah muncul 10 kali dalam ratusan ribu tahun terakhir. Mahaguru Tailin, pemimpin sekte ketujuh Gunung Su, adalah pemilik fisik pedang roh. Tubuh hutan abadi kakak seperguruan hanya tercatat sekali dalam buku ini, sedangkan fisik pedang roh telah muncul 10 kali, sepertinya tubuh hutan abadi bahkan lebih dominan. Gadis suci Paviliun Abadi pertanyaan yang kutemui di negara Huang, Xia Ningsue, dengan tubuh suci lingwanya sama sekali tidak memiliki catatan. Lu Changsheng menelusuri seluruh buku dan tidak menemukan satu kata pun tentang tubuh suci lingwa. Ketemu, fisik Dewa Raja Bela Diri. Lu Changsheng menemukan catatan tentang fisik khusus murid mudanya di bagian belakang buku. Fisik Dewa Raja Bela Diri, frekuensi kemunculan, sekali, pemilik, Huang, suku Huang, tidak diketahui, karenanya dinamai, Huang, fitur khusus, 100.000 tahun yang lalu,
Mahaguru Taiksu, pemimpin sekte ke-21 Gunung Su, bertemu dengan anggota kuat suku Huang di negara Huang. Anggota suku Huang ini membunuh seekor naga banjir di alam penyempurnaan kekosongan dengan tombak batu. Seperti yang dijelaskan oleh pemimpin sekte, fisik Dewa Raja Bela Diri berasal dari suku Huang kuno, cocok untuk penyempurnaan tubuh dan membuktikan Dao, dengan potensi tak terbatas. Sayangnya, pemimpin sekte tidak pernah melihat anggota suku Huang ini lagi, dan catatan tentang fisik Dewa Raja Bela Diri terbatas pada kisah ini. 100.000 tahun yang lalu, suku Huang juga memiliki fisik Dewa Raja Bela Diri. Sepertinya fisik khusus ini unik untuk suku Huang. Lu Changsheng menutup catatan fisik khusus sepanjang zaman, karena catatan tentang fisik Dewa Raja Bela Diri terlalu sedikit. Bahkan anggota kuat suku Huang yang memiliki fisik khusus ini di masa lalu tidak meninggalkan nama mereka hanya disebut sebagai Huang. Murid mudaku mungkin adalah keturunan dari individu bernama Huang dari suku Huang ini. Lu Changsheng meletakkan catatan fisik khusus sepanjang zaman, kembali kerak, dan kemudian mulai mencari teknik kultivasi dan metode penyempurnaan tubuh yang cocok untuk murid mudanya. Keterampilan pemurnian tubuh 10.000 fenomena, metode penyempurnaan tubuh kualitas tinggi peringkat mendalam, dibagi menjadi 10 lapisan, mengkultivasi hingga lapisan ke-10 memberikan kekuatan 10.000 fenomena, cocok untuk murid di alam transformasi Ki dan alam inti emas, membutuhkan 3.000 poin kontribusi. Seni primordial api ungu, teknik kultivasi kualitas menengah peringkat mendalam, cocok untuk murid dengan akar roh api, membutuhkan 1.500 poin kontribusi. Pemecah naga cepat, teknik tombak kualitas menengah peringkat mendalam, cocok untuk murid yang membuktikan Dao dengan seni bela diri dan menggunakan tombak sebagai artefak spiritual, membutuhkan 1.500 poin kontribusi. Lu Changsheng menukarkan 3 teknik kultivasi, menghabiskan 6.000 poin kontribusi. Dengan hanya 2.000 poin kontribusi tersisa, Lu Changsheng pergi ke paviliun senjata roh dan menukarkannya dengan artefak spiritual berkualitas tinggi, tombak api merah. Semua 10.000 poin kontribusi terpakai, tidak ada 1 poin pun tersisa. Lu Changsheng, dengan 3 teknik kultivasi dan 1 artefak spiritual, kembali ke kediamannya. Jumlah kali seorang murid dapat diberi hadiah setiap hari adalah 2 kali, dan murid yang sama dapat menerima kedua hadiah tersebut. Dengan kata lain, Lu Changsheng harus membagi hadiah dari 3 teknik kultivasi dan artefak spiritual selama 2 hari untuk murid mudanya. Guru, saya sudah datang. Setelah terbiasa dengan puncak King Yun, Lian tidak lagi pemalu tetapi melompat-lompat memasuki kediaman, dengan penasaran menjelajahi setiap sudut, bahkan memanjat ke kepala Lu Changsheng, menarik-narik rambut hitamnya. Lu Changsheng mengerutkan kening, khawatir bahwa murid ini mungkin menjadi iblis kecil di masa depan. Begitu fisik Dewa Raja Bela Dirinya agak berkembang, Gunung Su mungkin akan mengalami kekacauan. Siapa tahu apa yang akan dipikirkan pemimpin sekte nanti. Sepertinya perlu mensimulasikan kehidupan masa depan murid ini nanti. Hari ini, aku akan mengajarimu cara menempa tubuhmu. Lu Changsheng mengeluarkan keterampilan pemurnian tubuh 10.000 fenomena, dan mulai melatih murid dari suku Huang ini dalam arah menjadi Dewa Bela Diri. Saya memiliki simulator murid chapter 17 bab 17 kehidupan seorang murid yang mengerikan. Ding, kamu telah memberikan hadiah kepada muridmu, Lian, berupa teknik kultivasi peringkat mendalam tingkat atas, keterampilan pemurnian tubuh 10.000 fenomena, dan menerima hadiah pengembalian 400 kali lipat untuk mentoring, sebuah teknik kultivasi peringkat langit tingkat menengah, teknik penyempurnaan 9 naga. Ding, jumlah hadiah yang dapat kamu berikan hari ini -1. Lu Changsheng telah mengajarkan keterampilan pemurnian tubuh 10.000 fenomena, yang ditukarnya dari paviliun kitab suci kepada murid kecilnya dan mendapati dirinya mendapatkan tambahan teknik penyempurnaan 9 naga. Teknik penyempurnaan 9 naga terbagi menjadi 9 tingkat, ketika dikultivasi hingga tingkat ke-9, seseorang dapat memiliki kekuatan 9 naga banjir. Setelah itu, Lu Changsheng membimbing Lian tentang cara bernapas dan menggunakan energi spiritual alam bersama dengan energi dari berbagai pil obat untuk menempa tubuhnya. Fisik Dewa Raja Bela Diri Lian sangat dominan, Lu Changsheng telah menyiapkan lusinan pil obat peringkat pertama dan kedua, yang semuanya diserap habis oleh fisik Dewa Raja Bela Diri. Praktik kultivasi dan pemurnian tubuh tidak bertentangan, tapi membutuhkan usaha 2 kali lipat. Keuntungannya adalah memiliki tingkat kultivasi yang kuat dan tubuh yang tangguh. Sementara murid kecilnya dengan sungguh-sungguh menempa tubuhnya, Lu Changsheng mulai mempelajari teknik penyempurnaan 9 naga. Lu Changsheng juga bisa berlatih praktik ganda bela diri dan kultivasi. Bagaimanapun, dia memiliki simulator magang murid yang memungkinkannya mengembalikan tingkat kultivasi selama inisiasi infusi kekuatan, jadi kecepatan kultivasi Lu Changsheng jauh melampaui orang biasa. Bahkan praktik ganda tidak akan memakan waktu lebih banyak. Energi spiritual berlebih bisa sepenuhnya digunakan untuk pemurnian tubuh, mengubah diri menjadi harta spiritual. Saat ini, lautan Ki dan Tian Lu Changsheng penuh dengan energi spiritual, jadi dia menggunakan kelebihannya untuk menempa tubuhnya, masing-masing otot dan tulang ditempa. Guru, Lian telah membuat pemasukannya.
Setelah berlatih selama 3 hari di tempat pertapaan Lu Changsheng, Lian mencapai tingkat pertama, keterampilan pemurnian tubuh 10.000 fenomena. Tanpa menggunakan energi spiritual, sekali pukulan memiliki kekuatan 10 binatang. Jika keterampilan pemurnian tubuh 10.000 fenomena dikultivasi hingga tingkat ke-10, maka dengan satu ayunan tinju kecil Lian, dia akan memiliki kekuatan 10.000 fenomena, bisa memecahkan gunung besar dengan tangan kosong. Lu Changsheng membuka matanya, teknik penyempurnaan 9 naga-nya juga telah mencapai tingkat pertama. Di masa depan, gurumu akan sering memberimu hadiah pil obat, yang bisa kamu gunakan untuk pemurnian tubuh. Lu Changsheng tahu bahwa fisik Dewa Raja Bela Diri murid kecilnya membutuhkan banyak sekali Heavenly Materials and Athlete Treasures untuk mencapai pencapaian kecil. Untungnya, Lu Changsheng memiliki simulator magang murid, di mana memberi hadiah pil obat tingkat rendah akan mengembalikan berbagai Heavenly Materials and Athlete Treasures. Selanjutnya, gurumu akan mengajarimu, seni primordial api ungu. Lu Changsheng tidak terburu-buru untuk mentransmisikan teknik bela diri. Tingkat kultivasi dan tubuh fisik adalah fondasi, teknik bela diri hanyalah kemewahan tambahan. Jika tingkat kultivasi cukup tinggi, setiap bunga dan rumput bisa diubah menjadi senjata. Jika tubuh cukup kuat, seseorang bisa membunuh iblis besar tanpa senjata. Ding, kamu telah memberikan hadiah kepada muridmu, Lian, berupa teknik kultivasi peringkat mendalam tingkat menengah, seni primordial api ungu, dan menerima hadiah pengembalian 200 kali lipat untuk mentoring, sebuah teknik kultivasi peringkat langit tingkat rendah, Heaven Burning True Essence Skills. Ding, jumlah hadiah yang dapat kamu berikan hari ini -1. Lu Changsheng mendapatkan teknik kultivasi peringkat langit lainnya. Namun, Heaven Burning True Essence Skills peringkat langit tingkat rendah tidak sebaik, teknik kemurnian tertinggi tanpa batas peringkat langit tingkat atas. Setelah Lian mengkultivasi seni primordial api ungu, ke tingkat tertinggi dan kultivasinya mencapai alam jiwa lahir, maka dia bisa mengkultivasi teknik kultivasi peringkat langit. Apa yang akan dikembalikan sistem ketika memberikan hadiah teknik kultivasi peringkat langit kepada seorang murid? Bisakah ada teknik kultivasi yang lebih tinggi dari peringkat langit? Lu Changsheng tidak bisa menahan rasa antisipasinya. Lu Changsheng secara singkat menjelaskan poin-poin sulit dalam mengkultivasi seni primordial api ungu, sementara Lian mendengarkan sambil berkedip dan melihat sekeliling, tidak yakin apakah dia telah memahami semuanya atau tidak. Murid tertua Lin Qingzi, meskipun agak lambat, memiliki pikiran yang fokus, semua yang dikatakan Lu Changsheng, Lin Qingzi bisa memahaminya. Sedangkan untuk murid kecil Lian, dia secara alami ceria tetapi juga memiliki fisik Dewa Raja Bela Diri dan merupakan bakat seni bela diri alami dengan pemahaman luar biasa. Nasibmu telah tragis, kamu harus berkonsentrasi pada kultivasi dan tidak bermain-main. Pergilah cari kakak seniormu, dan biarkan dia mengawasi kultivasimu. Lu Changsheng menyelesaikan penjelasannya dan akhirnya mempercayakan tugas membosankan mengawasi kultivasi murid kecil kepada murid seniornya yang sabar. Mata Lian berbinar, dan dia melompat keluar lagi. Dia mungkin pergi untuk membuat masalah bagi Bangau Abadi dan Immortal Deer di puncak Qingyun. Murid ini mungkin tidak akan begitu bebas dari masalah. Sistem, simulasikan seluruh kehidupan, Lian. Lu Changsheng penasaran tentang pencapaian masa depan murid kecilnya, jadi dia memutuskan untuk mensimulasikan kehidupannya terlebih dahulu. Ding, kamu telah mulai mensimulasikan kehidupan murid, Lian. Ding, jumlah simulasi hari ini -1. Pada usia 7 tahun, Lian mengangkatmu sebagai gurunya. Di bawah bimbingan perfungsionalmu, dia menembus ke alam inti emas pada tahun kedua. Pada usia 10 tahun, tidak mengetahui kekuatannya sendiri, Lian melukai seorang murid alam inti emas dari Gunung Su selama majelis murid Gunung Su, menyebabkan sensasi di seluruh Gunung Su. Pada usia 11 tahun, murid tertuamu, Lin Qingzi, dibunuh oleh seorang tetua sekte iblis. Lian marah dan turun gunung tanpa memberitahumu. Pada usia 12 tahun, Lian menemukan tetua sekte iblis. Karena sifat main-mainnya dan kultivasi yang tidak memadai, dia malah terluka oleh tetua sekte iblis dan melarikan diri kembali ke Gunung Su. Pada usia 15 tahun, di bawah bimbingan seriusmu dan kultivasi yang rajin, Lian menembus ke alam jiwa lahir dan menjadi salah satu tetua Gunung Su. Dia menghabiskan 6 bulan menemukan tetua sekte iblis yang bertanggung jawab atas pembunuhan Lin Qingzi dan membalaskan dendamnya. Pada usia 16 tahun, Lian bersumpah di depan makam Lin Qingzi untuk berlatih lebih keras dan menyapu 4 sekte iblis besar bersama gurunya. Pada usia 25 tahun, dia menembus ke alam Istana Dao. Fisik Dewa Raja Bela Dirinya mencapai penyelesaian kecil, dan dia bergabung denganmu dalam pertempuran besar antara Six Riders Dao dan 4 sekte iblis besar serta ras iblis. Pada usia 30 tahun, setelah mengalahkan kultivator bebas negara Huang Taois Harimau Hitam melintasi alam, Lian membuat nama untuk dirinya dalam satu pertempuran, menarik perhatian ras iblis. Pada usia 35 tahun, dikalahkan oleh pangeran suku iblis, dia melarikan diri kembali ke Gunung Su, nyaris kehilangan nyawa. Kamu membantu Lian menyembuhkan lukanya.
Pada usia 40 tahun, Lian bertarung dengan Pangeran Suku Iblis lagi dan membunuhnya. Kemasyhurannya bergema di seluruh ras iblis di negara Huang. Pada usia 50 tahun, setelah bertahun-tahun pengalaman, Lian telah menjadi salah satu pilar utama Gunung Su, memimpin tim tetua dan murid Gunung Su untuk menyerang benteng Aula Reinkarnasi, membunuh putra tuan dari Balai Reinkarnasi. Pada usia 70 tahun, Lian memimpin sebuah tim bersamamu ke negara Huang, menekan ras iblis. Pada usia 75 tahun, setelah menggabungkan wawasan bertahun-tahun, dia mengasingkan diri untuk 5 tahun kultivasi, menembus ke alam penyempurnaan kekosongan dengan lancar. Di bawah bimbinganmu, dia meninggalkan negara Xia untuk mendapatkan pengalaman. Ding, karena tingkat kultivasimu tidak mencukupi, kamu hanya dapat mensimulasikan kehidupan muridmu selama 100 tahun. Lu Changsheng membaca dengan seksama simulasi sistem tentang kehidupan murid kecilnya, Lian, dan hatinya bergejolak dengan gelombang kejutan. 15 tahun, alam jiwa lahir. 25 tahun, alam istana Dao, penyelesaian kecil fisik Dewa Raja bela diri. 75 tahun, alam penyempurnaan kekosongan. Muridnya benar-benar mengerikan. Murid tertuanya, Li Changye, telah berkultivasi selama 500 tahun dan baru mencapai lapisan ke-9 alam istana Dao. Meskipun, Lu Changsheng selalu merasa bahwa murid tertuanya tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Nasib Lin Qingzi tidak berubah. Lian, pada usia 25 tahun, bergabung denganku dalam pertempuran besar antara Six Rites Dao, 4 sekte iblis besar, dan ras iblis. Dengan kata lain, bencana yang dibicarakan murid tertua akan terjadi dalam 18 tahun, memberiku 18 tahun lagi untuk berkultivasi. Dengan mensimulasikan kehidupan muridnya, Lu Changsheng juga mengintip rahasia takdir. Bagaimanapun, dia adalah guru mereka, tangan pembimbing di balik kehidupan murid-muridnya tidak lain adalah dirinya sendiri. Saya memiliki simulator murid chapter 18 bab 18 jalan kultivasi kita memerlukan kerendahan hati. Murid tertuaku akan menghadapi bencana dalam 4 tahun. Jika aku membantu dari balik layar, bagaimana kehidupannya akan berubah? Lu Changsheng mensimulasikan kehidupan Lin Qingzi lagi, kali ini dengan premis bahwa pada usia 19 tahun, saat dijebak oleh seorang tetua sekte iblis, dia akan datang menyelamatkannya secara diam-diam. Ding, Anda telah mengubah kondisinya, sistem sedang mensimulasikan ulang kehidupan murid Lin Qingzi. Ding, upaya simulasi hari ini -1. Pada usia 16, di bawah bimbingan dedikasimu, Lin Qingzi berhasil tembus ke alam inti emas. Pada usia 18, murid-murid muda Gunung Su pergi untuk pelatihan pengalaman. Pada usia 19, tim Gunung Su yang beranggotakan Lin Qingzi menyelesaikan misi pelatihan mereka dan dijebak oleh murid-murid sekte iblis dalam perjalanan kembali ke Gunung Su. Ketika tetua sekte iblis berpikir dia bisa memusnahkan semua murid Gunung Su, kamu muncul dari balik layar, membunuh tetua tersebut dengan satu pukulan telapak tangan. Tetua sekte iblis meninggal. Pada usia 25, Lin Qingzi turun gunung lagi untuk berlatih dan, selama perselisihan, mengalahkan Xiao Xiangdao. Pada usia 33, selama bencana besar jalan kebenaran di negara Xia, Lin Qingzi bertempur bersamamu dan Lian melawan 4 sekte iblis besar dan ras iblis. Pada usia 40, karena kamu terus mengalirkan kekuatan kepadanya, Lin Qingzi yang berbakat biasa-biasa saja berhasil tembus ke alam istana Dao. Pada usia 42, Lin Qingzi menjadi korban konspirasi dalam pertempuran besar dengan sekte iblis. Lin Qingzi meninggal. Lin Qingzi meninggal, lagi. Lu Changsheng menggosok pelipisnya, merasa sakit kepala akan datang. Murid tertuanya ini, yang dibebani takdir Qi yang buruk, kapan nasibnya akan berubah? Orang-orang dengan hati yang tanpa dosa itu naif dan mudah dijebak, dan mereka menunjukkan bakat yang biasa-biasa saja di tahap awal. Jalan kultivasi sangat penuh dengan kesulitan. Kehidupan Lin Qingzi, jika dibandingkan dengan adik seperguruannya Lian yang monstruous, tampak agak tidak menonjol. Lu Changsheng bertaruh pada potensi Lin Qingzi untuk masa depan. Menurut catatan kuno Gunung Su, pengguna kultivasi dengan hati yang tanpa dosa suatu hari mungkin bisa mencapai pemahaman jalan dan naik menjadi abadi. Selain itu, memiliki murid tertua berhati polos di masa depan untuk mengatur adik-adik lelakinya dan perempuannya berarti Lu Changsheng tidak perlu terlalu khawatir dan bisa fokus pada kultivasinya sendiri. Bahkan jika murid tertuaku yang kurang beruntung ini memiliki takdir yang sulit di awal, aku bisa mensimulasikan hidupnya dan membantu pada saat-saat kritis, membantunya mengubah bahaya menjadi keselamatan. Aku berharap dia bisa mencapai sesuatu yang luar biasa di masa depan. Meskipun Lu Changsheng mengambil murid-murid untuk memanfaatkan sistem, sehari menjadi guru berarti seumur hidup menjadi ayah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak khawatir tentang takdir muridnya. Aku sudah menggunakan semua kesempatan simulasi untuk hari ini, aku akan mensimulasikan lagi nanti. Lu Changsheng tahu dia bisa mengubah takdir muridnya pada saat-saat kritis, jadi dia tidak terburu-buru. Jika dalam 4 tahun Lu Changsheng akan turun tangan, murid tertua Lin Qingzi akan terbebas dari segala kekhawatiran yang mengancam nyawa sebelum usia 42.
Lu Changsheng bermeditasi dalam posisi duduk, melanjutkan kultivasi lapisan kelima dari teknik kemurnian tertinggi tanpa batas. Meskipun sistem bisa mengembalikan level kultivasi, Lu Changsheng masih harus mengandalkan dirinya sendiri untuk mempraktikkan teknik kultivasi dan mengkonsolidasikan alamnya. Dalam bulan berikutnya, Lu Changsheng secara bergantian memberikan pil obat kepada dua muridnya, melanjutkan inisiasi pengaliran kekuatan. 1 bulan kemudian, Lian sudah menguasai lapisan kedua dari seni primordial api ungu. Lu Changsheng mulai mengajari Lian teknik bela diri. Dengan alam istana Dao, Lu Changsheng secara bersamaan mengembangkan teknik kemurnian tertinggi tanpa batas dan teknik penyempurnaan 9 naga. Dia memiliki banyak kelonggaran dalam menginstruksikan fisik Dewa Raja bela diri di alam transformasi Qi. Ding, Anda telah menganugerahi murid Anda, Lian, dengan teknik bela diri peringkat mendalam kelas menengah, pemecah naga cepat, menerima hadiah pembayaran 400 kali lipat, teknik bela diri peringkat langit kelas menengah, 9 bentuk naga azure. Ding, Anda telah memberikan kepada murid Anda, Lian, sebuah artefak spiritual kelas tinggi, tombak api merah, dan telah menerima hadiah 1000 kali lipat atas pengajaran, harta roh bawaan kelas rendah, tombak penguasa tak tertandingi. Ding, jumlah kesempatan imbalan hari ini -2, sisa kesempatan imbalan adalah 0. Lu Changsheng memegang tombak rumbai merah dengan kedua tangan, memperagakan 13 teknik tombak pemecah naga cepat. Kilatan cahaya dingin tiba terlebih dahulu, diikuti dengan tusukan tombak bagai naga. Tombak rumbai merah bersiul di udara, menciptakan hembusan angin, gerakannya sehalus awan dan air yang mengalir, seperti naga angin yang mengaum dalam badai. Lu Changsheng mempraktikkan dao pedang, tetapi dengan tubuh Taois bawaannya, memahami teknik bela diri peringkat mendalam semudah makan dan minum bagi manusia biasa. Lian duduk bertopang tangan, menonton dengan penuh minat. Matanya bersinar terang, dipenuhi dengan ketertarikan yang besar. Bagaimanapun, dia adalah keturunan suku Huang, lahir dengan fisik Dewa Raja bela diri, dalam darah emasnya mengalir gen yang mendambakan pertempuran. Aku sudah mengingat semuanya. Lian melompat dengan penuh semangat, mengayunkan tombak api merah, dan dengan terampil menjalankan teknik tombak yang tercatat dalam pemecah naga cepat. Karena Lian masih kecil, dia terlihat agak lucu mengayunkan tombak panjang, tetapi jangan meremehkan kekuatan fisik Dewa Raja bela diri. Saat tombak panjang berputar, sesekali menghasilkan suara menyobek udara, dan kekuatannya meninggalkan retakan di dinding batu tempat tinggal gua. Anak kecil ini memang paling cocok untuk jalan bela diri. Ketika dia disuruh bermeditasi dan berkultivasi, dia selalu tampak gelisah, tetapi ketika datang ke pembelajaran teknik bela diri peringkat mendalam, dia menguasainya hanya dengan sekali lihat. Lu Changsheng menghela napas atas afinitas fisik Dewa Raja bela diri terhadap seni bela diri. Namun demikian, Lu Changsheng tetap mendorong murid kecilnya untuk mengembangkan dao bersamaan dengan latihan bela dirinya, untuk membuka semua potensinya dan memungkinkannya pergi lebih jauh di masa depan. Sudah waktunya untuk menembus ke lapisan kedua alam istana Dao. Setelah mengajari Lian teknik tombak, Lu Changsheng menyempurnakan kultivasi yang telah dia terima sebagai imbalan atas inisiasi pengaliran kekuatan selama sebulan terakhir dan masuk pengasingan selama 7 hari. Lu Changsheng sangat berhati-hati, mengumpulkan kekuatan di setiap alam sebelum melanjutkan, hanya ketika dia benar-benar yakin akan keberhasilan, dia secara resmi masuk pengasingan. 7 hari kemudian, Lu Changsheng keluar dari tempat tinggal guanya, dan ketika Lin Qingzi dan Lian melihat guru mereka lagi, mereka merasa dia telah menjadi lebih tak terduga. Sudah waktunya untuk memberikan inisiasi pengaliran kekuatan lagi kepada kalian. Kemajuan Lu Changsheng ke lapisan kedua alam istana Dao semulus aliran air yang mencapai salurannya, baru keluar dari pengasingan, dia tidak lupa untuk memanfaatkan imbalan sistem. Setiap 10 tahun, Gunung Su mengadakan upacara besar untuk menerima murid-murid baru. Dan setiap tahun ketiga setelah masuknya setiap generasi murid, ada kesempatan bagi mereka untuk bertanding satu sama lain untuk melihat kemajuan kultivasi mereka selama 3 tahun, yang dikenal sebagai pertemuan murid-murid Gunung Su. Setelah itu adalah keberangkatan pertama mereka keluar gunung untuk mendapatkan pengalaman. Sementara bersiap-siap untuk melakukan inisiasi pengaliran kekuatan pada murid seniornya Lin Qingzi, Lu Changsheng mengingat beberapa aturan sekte Gunung Su. Murid pasti akan menunjukkan yang terbaik dan tidak berani membawa malu pada nama guru. Tergerak oleh inisiasi pengaliran kekuatan terus-menerus Lu Changsheng yang membantunya meningkatkan kultivasinya, Lin Qingzi bersumpah untuk membuat gurunya bangga. Uhuk-uhuk, ketika waktunya tiba, kendalikan diri kalian dan jangan tunjukkan kekuatan penuh kalian. Pohon yang menonjol dari hutan akan diterbangkan oleh angin, sedimen yang naik tinggi di tepi sungai akan terkikis oleh arus, orang yang berdiri lebih tinggi dari yang lain akan menjadi sasaran iri hati. Dengan mengamati pelajaran masa lalu, kita dapat mencegah pengulangan kesalahan yang sama. Singkatnya, kita para pengguna kultivasi harus rendah hati dan tidak kompetitif. Lu Changsheng berbicara dengan sungguh-sungguh. Sekte iblis di dunia ini tidak akan mentoleransi pertumbuhan seorang protagonis. Jika mereka menemukan seorang jenius yang dianggap sebagai ancaman, mereka akan melakukan apapun untuk menyingkirkannya sejak dini.
Hanya dengan merendah-rendah orang bisa memiliki peluang lebih besar untuk mencapai kesucian. Lin Qingzi membungkuk dengan hikmat, murid akan selalu mengingatnya. Mata Lian, bagaimanapun, dipenuhi dengan kebingungan besar. Apa artinya rendah hati? Apakah itu sesuatu yang bisa dimakan? Saya memiliki simulator murid chapter 19 bab 19, periode 3 tahun. 3 tahun kemudian, di puncak Qingyun Gunung Su, seorang gadis muda berlatih terbang dengan pedang, dengan lincah bermanuver melalui hutan dan dengan mudah mengejar seekor rusa abadi. Gunung Su memiliki formasi sihir tertinggi yang mampu mengurung energi spiritual alam, untuk kultivasi para murid Gunung Su. Energi spiritual di sini lebih padat dibandingkan tempat lain, itulah mengapa terdapat banyak bangau abadi, rusa abadi, kera roh, dan tupai roh. Beberapa rusa abadi yang telah berada di puncak Qingyun selama bertahun-tahun bahkan memiliki kultivasi alam transformasi Qi. Konon selama puluhan ribu tahun di Gunung Su, ada hewan-hewan kecil yang dipelihara oleh energi spiritual alam, mencapai alam jiwa lahir, berubah menjadi wujud manusia, dan menjadi tetua Gunung Su. Gadis itu tampaknya sangat suka bermain, mengejar berbagai jenis roh binatang di sekitar puncak Qingyun, menyebabkan cukup banyak keributan. Adik perempuan, guru telah memanggil kita ke kediaman guanya, berhentilah membuat onar. Seorang pria berpenampilan sederhana datang terbang dengan pedangnya dan menghentikan gadis itu. Itu bagus sekali, aku bisa bertemu guru lagi. Kali ini pertapaan guru benar-benar lama, coba ku ingat, sudah sebulan penuh. Gadis itu menghitung dengan jarinya dengan gembira. Gurunya, Lu Changsheng, tanpa sadar telah berada dalam pertapaan selama 33 hari. Kakak senior besar, menurutmu kultivasi guru sudah mencapai tingkat apa? Mungkin hanya guru sendiri yang tahu. Aku menduga bahwa guru kita sebenarnya adalah seorang immortal. Lin Qingzi dan Lian tiba di kediaman gua di puncak Qingyun. Di dalam kediaman gua itu, seorang pendeta Dao dengan kehadiran ilahi dan fitur tampan sedang bermeditasi dan berkultivasi. Guru, akhirnya kau keluar dari pertapaan. Lian bergegas maju dengan gembira. Namun, Lu Changsheng menamparkan wajahnya ke samping, dengan tidak setuju berkata, apakah kau lupa tata krama antara guru dan murid? Aku sangat merindukan guru. Kakak senior besar tidak melakukan apa-apa selain berkultivasi atau bermain catur sepanjang hari, yang sangat membosankan. Dan guru tidak mengizinkan aku turun gunung. Lu Changsheng tidak bisa menahan senyum. Murid ini memiliki latar belakang khusus. Keempat sekte iblis besar dan ras iblis mencarinya, hanya Gunung Su yang bisa memberikan perlindungan. Inilah mengapa Lu Changsheng tidak mengizinkan muridnya untuk turun gunung sendirian. Besok adalah majelis murid Gunung Su yang diadakan setiap 10 tahun sekali. Semua murid yang direkrut dalam 10 tahun terakhir akan berpartisipasi dalam pertarungan latihan untuk memeriksa kemajuan kultivasi mereka. Pada saat yang sama, ini juga merupakan kesempatan untuk mengumpulkan pengalaman pertarungan nyata. Pertarungan internal antar murid Gunung Su dapat dilihat sebagai simulasi. Jika kalian menghadapi individu yang sangat kejam dari sekte iblis besar atau ras iblis di masa depan, itu akan menjadi pertarungan hingga mati. Namun, selama majelis murid ini, kalian tidak boleh mengungkapkan kultivasi sebenarnya kalian. Lu Changsheng memanggil dua muridnya untuk menjelaskan majelis murid Gunung Su yang akan datang. Sistem menunjukkan bahwa setelah 3 tahun, kultivasi Lin Qingzi telah mencapai level ke-6 alam inti emas, sementara Lian telah mencapai level ke-7 alam inti emas. Kultivasi keterampilan taksuan Lin Qingzi telah mencapai level ke-5. Seni primordial api ungu Lian juga berada di level ke-5. Karena Lu Changsheng terus-menerus melakukan inisiasi penyatu tenaga untuk kedua muridnya, kultivasi mereka telah maju dengan pesat, ke tingkat yang menakjubkan. Lu Changsheng khawatir bahwa jika keduanya mengungkapkan kultivasi sebenarnya pada majelis murid Gunung Su yang akan datang, itu akan menimbulkan sensasi di seluruh Gunung Su, dan bahkan mengganggu sekte iblis besar. Memadatkan inti emas dalam 3 tahun, membentuk jiwa lahir dalam 10 tahun, kecepatan kultivasi seperti itu tidak terbayangkan. Pada saat itu, tunjukkan saja kekuatan sekitar level ke-7 atau ke-8 alam transformasi Qi. Tentang menang atau kalah dalam pertarungan latihan, guru kalian tidak peduli. Lu Changsheng mengingatkan kedua muridnya untuk menyembunyikan seluruh tingkat kultivasi sebenarnya, yang akan membuat kedua murid monster ini tampak lebih seperti orang normal dan tidak menarik perhatian. Tentang menang atau kalah, atau menjaga muka, Lu Changsheng benar-benar tidak peduli. Lu Changsheng berencana untuk diam-diam mencapai kesucian di Gunung Su. Guru benar-benar teladan bagi kami. Lin Qingzi memandang Lu Changsheng dengan lebih hormat. Dalam pandangannya, gurunya setenang awan dan angin sepoi-sepoi, pasti seorang immortal tanpa keraguan. Mata Lian berputar-putar, dan dia mengangguk patuh, dia telah mendengarkan, tetapi tidak sepenuhnya memahaminya. Keesokan harinya, konvensi murid 1 dekade sekali di puncak utama Gunung Su diadakan. Ini adalah acara besar lainnya setelah upacara penerimaan murid. Semua murid baru yang direkrut dari berbagai puncak, melalui undian, akan secara acak memilih lawan untuk saling belajar, membandingkan tingkat kultivasi, dan mengumpulkan pengalaman pertarungan praktis.
Meskipun Gunung Su tidak menganjurkan pertarungan, baik dunia sungai dan danau maupun dunia kultivasi penuh bahaya, dan kurangnya pengalaman pertarungan tak diragukan lagi seperti bunga di rumah kaca, tidak mampu menanggung tanggung jawab berat. Gelombang demi gelombang pedang terbang merobek langit, menuju puncak utama Gunung Su, memenuhi tempat itu hingga penuh sesak. Acara besar ini dilihat oleh banyak murid Gunung Su sebagai kesempatan untuk membawa kehormatan bagi guru mereka. Murid sekte luar juga memiliki kesempatan untuk menantang murid sekte dalam selama konvensi ini. Mereka yang tampil luar biasa mungkin menarik perhatian para tetua Gunung Su dan diambil sebagai murid sekte dalam. Jika murid sekte dalam diibaratkan sebagai bimbingan privat, maka murid sekte luar seperti kuliah umum. Selain itu, sumber daya kultivasi yang mereka terima dari Gunung Su berbeda, dengan murid sekte dalam terkadang menerima hadiah pribadi berupa teknik kultivasi atau harta magis dari para tetua, atau bahkan, dalam kasus yang lebih ekstrim, inisiasi penyatu tenaga. Bagi murid sekte luar, konvensi murid Gunung Su adalah kesempatan untuk bersinar, dan tidak tanpa kemungkinan untuk naik status. 3 garis cahaya turun, dan Lu Changsheng tiba di puncak utama Gunung Su dengan 2 muridnya. Guru, ada banyak sekali orang di sini. Lian menarik lengan baju Lu Changsheng dengan gembira. Dalam 3 tahun berkultivasi di puncak Qingyun, Lian belum bertemu dengan murid Gunung Su lainnya. Pastikan saja kau tidak memukul mereka sampai mati nanti. Lu Changsheng mengeluarkan peringatan terakhirnya kepada murid kecil ini, yang memiliki fisik dewa raja bela diri. Lian telah mencapai level ke-7 alam inti emas, dan keterampilan pemurnian tubuh 10.000 fenomena miliknya telah dikultivasi hingga tahap kekuatan 1.000 fenomena. Jangan tertipu oleh Lian yang baru berusia 10 tahun, tinju kecilnya, saat mendarat pada seseorang, terasa seolah-olah orang itu ditabrak 1.000 gajah liar. Bukan karena Lu Changsheng menyombong, tetapi di antara generasi baru murid Gunung Su yang hadir, tidak ada satupun yang bisa menahan pukulannya. Bahkan murid-murid elit alam inti emas dari Gunung Su bukan tandingan Lian yang berusia 10 tahun. Jadi Lu Changsheng mengingatkan muridnya yang masih muda untuk tidak secara tidak sengaja membunuh murid Gunung Su lainnya, atau itu akan menyebabkan masalah besar. Lian mengangguk, tetapi ada kebingungan di matanya, murid Gunung Su jelas kuat dan tangguh, jadi mengapa gurunya tidak khawatir tentang muridnya sendiri, tetapi justru khawatir orang lain mungkin dipukul sampai mati. Mungkinkah Lian tidak penting di mata gurunya? Memikirkan hal itu, Lian cemberut. Qingxi, kau tahu apa yang harus dilakukan, bukan? Lu Changsheng tidak khawatir tentang Lin Qingxi. Sifat Lin Qingxi tidak kompetitif, dia pasti akan bertarung dengan lembut. Kapan kau mengambil murid lagi? Dan seorang gadis. Baru-baru ini, aku memiliki waktu luang, jadi aku mengambil 1 murid lagi untuk mengisi waktu. Ketika tetua Gunung Su lain yang baru tiba bertanya tentang Lian, Lu Changsheng dengan santai mengesampingkan topik tersebut. Hingga saat ini, hanya Lu Changsheng, Li Changye, Xia Ningsui dari Paviliun Abadi Pertanyaan, dan seorang murid perempuan, serta para pemimpin sekte Gunung Su dan Paviliun Abadi Pertanyaan, yang mengetahui asal-usul Lian yang sebenarnya. Seorang tetua dari Gunung Su bertanya, bolehkah aku tahu tingkat kultivasi terkini dari kedua murid Lu? Saya memiliki simulator murid chapter 20 bab 20 Lu benar-benar guru yang hebat. Semua tetua Gunung Su memandang ke arah Lu Changsheng dan murid-muridnya tanpa kesepakatan sebelumnya. 3 tahun lalu, pada upacara penerimaan murid Gunung Su, Lu Changsheng, yang tidak pernah meninggalkan puncak Qingyun, membuat pengecualian dan menerima seorang murid, anak yatim piatu dari kerajaan Liang dengan kualifikasi biasa-biasa saja. Hal ini sudah diketahui oleh semua orang di Gunung Su. Terutama karena Lu Changsheng telah menjadi tetua di alam Istana Dao, statusnya di Gunung Su tidaklah rendah, namun dia menerima seorang murid dengan kualifikasi biasa-biasa saja, serta seorang murid perempuan muda, yang memang aneh. Memalukan untuk dikatakan, tetapi murid pertama saya hanya berada di alam transformasi Qi, kata Lu Changsheng, tanpa wajah memerah atau detak jantung yang terlewat. Jika saya ingat dengan benar, 3 tahun lalu, dia hanyalah manusia biasa di tingkat pertama alam pendirian fondasi. Lu benar-benar jenius yang melangkah ke alam Istana Dao hanya dalam 250 tahun. Dalam waktu hanya 3 tahun, dia berhasil membawa seorang murid dengan bakat biasa-biasa saja ke alam transformasi Qi. Ini benar-benar berkah keberuntungan yang telah dia kembangkan dalam 3 kehidupannya. Lu memang guru yang hebat. Tidak heran pemimpin sekte awalnya menerima Lu sebagai murid langsungnya, masa depan Lu tak terbatas. Banyak tetua alam jiwa lahir melontarkan pujian kepadanya. Mendengar Dao memiliki urutannya, meskipun beberapa tetua Gunung Su telah berada di sekte lebih lama daripada Lu Changsheng, mereka mungkin berhenti di alam jiwa lahir seumur hidup, sedangkan Lu Changsheng telah melangkah ke alam Istana Dao 3 tahun lalu, kini memegang status di atas mereka di Gunung Su. Pujian dari para tetua alam jiwa lahir Gunung Su ini bukan hanya sekedar basa-basi. Di mata mereka, mampu membawa seorang murid, yang tulang dasar, pemahaman, dan takdir Qi-nya semuanya inferior, dari tingkat pertama alam pendirian fondasi ke alam transformasi Qi dalam 3 tahun sudah cukup luar biasa.
Lu Changsheng tidak akan pernah melakukan inisiasi penyaluran kekuatan untuk murid dengan kualifikasi seperti itu, bukan? Mendengar pujian dari banyak tetua Gunung Su dan melihat ekspresi terkejut mereka, Lu Changsheng menggerutu dalam hatinya. Jika para tetua Gunung Su ini tahu bahwa kultivasi Lin Qingzi sudah mencapai tingkat ke-6 alam inti emas, bukankah mereka akan sangat terkejut hingga rahang mereka jatuh ke tanah? Terlebih lagi, Lian yang baru berusia 10 tahun sudah mencapai tingkat ke-7 alam inti emas. Jika para tetua Gunung Su mengetahui level kultivasi sebenarnya dari Lian, bukankah mereka akan merasa sangat malu hingga ingin menemukan lubang untuk merangkak masuk? Mahaguru dan murid-muridnya sudah tiba. Pemimpin sekte masih dalam pengasingan, jadi Mahaguru akan memimpin pertemuan murid-murid ini. Murid Mahaguru, Xiao Xiangdao, sudah mencapai tingkat ketiga alam transformasi Qi 3 tahun lalu dan juga memiliki konstitusi khusus fisik pedang roh. Di bawah bimbingan Mahaguru, sudah 3 tahun berlalu, aku penasaran apakah dia sudah mencapai alam inti emas. Bahkan jika dia belum mencapai alam inti emas, aku yakin dia tidak jauh. Li Changye dan muridnya Xiao Xiangdao, berpakaian jubah pedang, tiba di puncak utama, sementara banyak tetua Gunung Su mengangguk memberi salam kepada Li Changye. Xiao Xiangdao mengikuti di belakang Li Changye, menggendong pedang panjang di punggungnya, dengan sikap yang berwibawa dan bersemangat. Gurunya adalah murid pertama dari pemimpin sekte Gunung Su, calon pemimpin sekte di masa depan. Pemimpin sekte Gunung Su generasi ke-7, Mahaguru Tailin, juga memiliki fisik pedang roh. Dia, Xiao Xiangdao, mungkin juga akan menjadi pemimpin sekte Gunung Su di masa depan. Setelah semua berkumpul, para murid yang berpartisipasi dalam pertarungan dapat mulai mengundi. Selama pertarungan, hanya kontak ringan yang diizinkan, bukan pertarungan sampai mati. Akan ada tetua yang mengawasi di pinggir arena selama pertarungan, dan jika ada yang berada dalam bahaya maut, mereka akan segera turun tangan untuk memisahkan kedua petarung. Li Changye menjelaskan aturan pertarungan antar murid secara sederhana. Untuk mencegah murid-murid Gunung Su terbawa emosi dan tanpa sengaja mengubah kompetisi menjadi pertarungan hidup mati, akan ada tetua Gunung Su yang mengawasi pertarungan untuk turun tangan bila diperlukan. Untuk sesi pertarungan di antara murid-murid Gunung Su kita ini, kami juga telah mengundang tetua dari 5 sekte ortodoks besar lainnya untuk menonton. Li Changye mengumumkan hal lain. Mahaguru, mengapa kita mengundang tetua dari 5 sekte ortodoks besar lainnya untuk menonton pertarungan kita? Akan buruk jika sekte lain mengetahui kedalaman kemampuan murid-murid Gunung Su kita, seseorang berkata. Itu benar, meskipun 6 sekte ortodoks telah bergabung untuk menekan 4 sekte iblis, setiap pihak memiliki rahasianya masing-masing. Kita tidak bisa membiarkan mereka mengetahui detail generasi murid kita saat ini. Banyak tetua dari Gunung Su terkejut dan tidak memahami maksud di balik undangan murid tertua kepada 5 sekte ortodoks besar lainnya saat ini. Ini adalah keinginan pemimpin sekte dan sesepuh tertinggi. Dengan pernyataan itu dari Li Changye, para tetua Gunung Su langsung terdiam. Para sesepuh tertinggi dan pemimpin sekte berasal dari era yang sama, dan kemampuan mereka untuk bertahan hidup hingga sekarang tanpa kematian menunjukkan betapa mengerikannya level kultivasi mereka. Karena ini adalah niat dari pemimpin sekte Gunung Su dan sesepuh tertinggi, siapa yang berani berbicara lebih lanjut? Mungkinkah murid tertua ini menggunakan nama pertemuan besar murid untuk memanggil 5 sekte ortodoks besar lainnya untuk diskusi? Lu Changsheng diam-diam berkomunikasi dengan Li Changye. Kau tidak bisa dibohongi, memang begitu. Li Changye telah mengirim Lu Changsheng ke negara Huang, dan Lu Changsheng tahu alasan di baliknya, jadi Li Changye tidak menyembunyikannya. Mata Lu Changsheng berkilauan dengan cahaya tajam, sekte iblis telah menghabiskan semua rencana mereka, dan sekarang para anggota tingkat tinggi sekte ortodoks ini juga sedang menyusun strategi di balik tirai, mempersiapkan rencana mereka terlebih dahulu. Sungguh, tidak ada yang sederhana. Aliansi bela diri, sesepuh Ye telah tiba. Sekte pemurnian, sesepuh Lu telah tiba. Kuil naga tersembunyi, sesepuh Zuge telah tiba. Kuil tak terukur, Master Mingxi telah tiba. Paviliun abadi pertanyaan, Perisia telah tiba. Garis-garis cahaya mengalir turun, dan para tetua dari 5 sekte ortodoks besar lainnya datang mengunjungi Gunung Su. Lu Changsheng memandang ke arah pendatang, dan benar saja, ada Xia Ningsue dari Paviliun Abadi Pertanyaan. Xia Ningsue mengetahui seluk-beluk insiden di negara Huang. Tidak mengherankan bahwa Paviliun Abadi Pertanyaan mengirim Xia Ningsue untuk mengunjungi Gunung Su. Keempat tetua lainnya memiliki aura yang panjang dan kuat, tidak ada satupun dari mereka yang kurang dari Master Alam Istana Dao. 5 sekte ortodoks besar jelas menganggap masalah ini sangat serius, sehingga mereka mengirim tokoh-tokoh penting dari sekte mereka sendiri. Xia Ningsue dingin seperti embun beku, menuntut rasa hormat dan jarak dari orang lain, cantik untuk dikagumi dari jauh tetapi tidak untuk disepelekan. Dan ketika Xia Ningsue melihat Lu Changsheng di antara kelompok tetua Gunung Su, dia mengangguk sedikit ke arahnya, sebuah isyarat pengakuan karena mereka pernah menghadapi hidup dan mati bersama dan meloloskan diri dari tangan Taois Harimau Hitam. Perisia ini sepertinya murid langsung yang baru diterima oleh pemimpin Paviliun Peri.
Aku penasaran tentang tingkat kultivasi dan tulang daunnya. Perisia memang secantik abadi surgawi. Tidak, aku harus menjaga hati dauku dan tidak menyimpang dari jalan, agar 600 tahun kultivasi teknik anak perjakaku tidak sia-sia. Mengejutkan bahwa kuil tak terukur benar-benar mengirim Master Mingxi. Master Mingxi telah mencapai lapisan ke-6 alam Istana Dao 300 tahun yang lalu. Sesepuh Lu dari Sekte Pemurnian, orang ini bisa menempa harta roh didapat dan dihormati oleh 6 sekte ortodoks. Sesepuh Suge dari kuil naga tersembunyi dikatakan memiliki bakat dalam aspek waktu, dengan kultivasi yang tak terduga. Sesepuh Ye dari Aliansi Bela Diri juga bukan orang biasa, dia seorang diri melawan 10 tetua Sekte Iblis 200 tahun lalu dan masih berhasil keluar tanpa cedera. Aliansi Bela Diri berfokus pada praktek bela diri, mereka semua sekumpulan maniak penyempurnaan tubuh. 1 lawan 10 bukanlah kejutan. Para tetua Gunung Su berbisik di antara mereka sendiri. Selain Xian Ningsue yang masih muda, keempat tetua alam Istana Dao lainnya semuanya adalah tokoh besar terkenal dengan reputasi yang telah lama. Pertemuan besar murid-murid Gunung Su sekarang resmi dibuka. Setelah kedatangan para tetua dari sekte ortodoks besar lainnya, Li Changye menyatakan dimulainya pertemuan besar murid-murid Gunung Su. Namun, Lu Changsheng tahu bahwa pertemuan besar murid-murid Gunung Su hanyalah kedok, dan Li Changye mungkin ingin mengambil kesempatan untuk membahas masalah dengan 5 sekte ortodoks besar lainnya.